Persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah tahun 1441 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitera pengganti diperintahkan memanggil para pihak untuk memasuki ruang persidangan. Atas perintah Majelis Hakim kepada Rizky Emeliani binti Haji Yusuf sebagai penggugat dan Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman sebagai tergugat diperintahkan masuk ke ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari adalah Ibu Rizky Emeliani binti Haji Yusuf dalam perkara ini selaku penggugat? Iya betul yang mulia, nama saya Rizky Emeliani binti Haji Yusuf dalam perkara harta bersama. Bisa disampaikan kembali kepada Majelis Hakim tentang identitas saudari sebagaimana termuat dalam perkara harta bersama ini. Nama Rizky Emeliani binti Haji Yusuf, tanggal lahir Barabe 28 Januari 1987, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Nurul Iman nomor 19 Kabupaten Pulang Pisau. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melanjutkan proses persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan sanggup melanjutkan proses selanjutnya. Apakah saudara adalah Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman dalam perkara ini selaku tergugat? Ya benar Majelis Hakim, saya Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman. Bisa disampaikan kembali kepada Majelis Hakim tentang identitas saudara yang tertuang dalam perkara harta bersama ini? Ya bisa Majelis Hakim, nama saya Muhammad Diki Wahyudi Wibisono, tempat tanggal lahir Tanah Laut 26 Mei 1985, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan karyawan swasta, alamat sekarang Jalan Nurul Huda nomor 19, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melanjutkan proses persidangan pada hari ini? Alhamdulillah pada hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya sanggup untuk melanjutkan persidangan pada hari ini. Sebagaimana ketentuan hukum acara bahwa di setiap persidangan majelis hakim harus melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke dalam pokok perkara. Bagaimana terhadap gugatan yang saudara ajukan ini? Saya tetap melakukan gugatan ini yang mulia karena beberapa kali usaha dan cara yang baik agar harta ini dibagi secara adil tidak mendapat tanggapan yang baik dari tergugat dan tergugat masih tetap ingin menguasainya seorang diri. Sehubungan dengan upaya perdamaian tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan proses mediasi. Dengan proses mediasi akan dijelaskan oleh hakim anggota. Silakan. Baiklah, untuk Ibu Rizky Emeliani dan Bapak Muhammad Diki Wahyudi Wibisono, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, setiap perkara yang masuk di pengadilan agama, khususnya perkara perdata, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi pada sidang pertama. Mediasi adalah proses yang harus ditempuh untuk kemudian sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini yang nantinya akan dibantu oleh seorang mediator. Kemudian, Saudara Ibu Rizky Emeliani dan Bapak Muhammad Diki Wahyudi Wibisono dipersilahkan untuk memilih mediator.
Untuk mediator dari pengadilan agama tidak dikenakan biaya lagi. Sedangkan untuk biaya mediator di luar pengadilan agama akan menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sebagai para pihak. Untuk itu, saya ingin bertanya, apakah Ibu Rizky Emeliani dan Bapak Muhammad Diki Wahyudi Wibisono memilih mediator dari pengadilan agama atau memilih mediator di luar pengadilan agama? Memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Pisau. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Saya tidak setuju dengan mediator dari Pengadilan Agama Pulau Pisau dan saya lebih memilih mediator dari luar Pengadilan Agama Pulau Pisau. Baik, karena penggugat dan tergugat berbeda pendapat, maka siapa mediator dalam perkara ini akan ditetapkan oleh majelis hakim. Kami akan membacakan penetapan mediator nomor penetapan 1200-G-PA-PA-TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Pisau membaca surat gugatan penggugat tanggal 1 Juli 2020 nomor 1200-G-PDT-2020-PA-PPS dalam perkara harta bersama antara Rizky Emeliani binti Haji Yusuf dan seterusnya sebagai penggugat melawan Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman dan seterusnya sebagai tergugat. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulau Pisau pada tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara harta bersama nomor 1200-G-2020-PA-PPS. Membaca penetapan Ketua Majelis nomor 1200-2020-PA-PPS. Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 130 RBG contoh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam hal perkara para pihak hadir pada persidangan yang ditentukan. Hakim memeriksa perkara mewajibkan pada para pihak untuk mengupayakan perdamaian untuk menempuh mediasi. Maka, untuk upaya mediasi para pihak terhadap para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Pisau. Menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan mediator pada perkara ini. Menetapkan 1. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 1200-G-PDT-2020-PA-PPS untuk menempuh mediasi. 2. Menunjuk Ibu Misdatul Maudati SH sebagai mediator dalam perkara nomor 1200-PDT-2020-PA-PPS. 3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4. Memerintahkan pada mediator untuk melaporkan mediasi pada majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Misdatul Raudati. Saya di sini sebagai mediator yang telah ditetapkan majelis hakim. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama Rizky Emeliani binti Haji Yusuf. Tempat tanggal lahir Barabai 28 Januari 1987. Selanjutnya kepada Bapak. Nama saya Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman. Tempat tanggal lahir Tanah Laut 26 Mei 1985. Baiklah, jika begitu terima kasih atas perkenalannya Bapak dan Ibu. Dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita lanjutkan saja. Pertama-tama
Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh itu adalah upaya damai non litigasi yang dibantu oleh seorang mediator. Dan di sini saya sebagai mediator dari Bapak dan Ibu, saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna memperoleh kesepakatan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, di dalam mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama adalah imparsial, yang mana artinya tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Baiklah, untuk menghemat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara fisik maupun secara kata-kata. Yang keempat, Bapak tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik Bapak, apakah dari Bapak sudah punya tawaran perdamaian terhadap penggugat? Tentu ada, Ibu. Saya ingin agar perkara ini tidak dilanjutkan ke persidangan, sebaiknya dilakukan secara perdamaian saja. Oh, jadi Bapak ingin melakukan perdamaian dengan Ibu gitu? Ya. Lalu bagaimana tanggapan dari Ibu mengenai keinginan Bapak untuk melakukan upaya damai dengan Ibu dalam perkara ini? Tidak Bu, kita lanjutkan saja ke persidangan. Jadi Ibu tetap ingin melakukan persidangan? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak tercapainya kesepakatan, maka mediasi kali ini dinyatakan tidak berhasil dan untuk selanjutnya mediator akan menyampaikan laporan kepada majelis hakim. Oleh karena seluruh rangkaian proses sudah dilakukan, maka mediasi dinyatakan selesai. Berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, maka tahapan perkara akan dilanjutkan ke dalam pokok perkara. Majelis Hakim akan membacakan gugatan penggugat sebagai berikut. Gugatan penggugat nomor 1200-G/PDT-G/2020-PA.PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Reski Emeliani binti Haji Yusuf, dengan ini mengajukan gugatan harta bersama melawan nama Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman dengan dalil-dalil dan petitum gugatan sebagaimana termuat secara lengkap di dalam gugatan penggugat. Tahapan persidangan kali ini adalah jawaban. Apakah tergugat akan menyampaikan secara lisan atau tertulis? Mohon izin Ketua Majelis, jawaban secara tertulis sudah saya siapkan dan mohon izin diberi kesempatan untuk menyampaikannya pada persidangan kali ini. Tahapan persidangan kali ini adalah replik. Apakah penggugat akan menyampaikan secara lisan atau tertulis? Majelis, dokumen replik secara tertulis sudah saya siapkan dan mohon izin untuk menyampaikan pada persidangan hari ini.
persidangan kali ini adalah duplik. Apakah tergugat akan menyampaikan secara tertulis atau lisan? Mohon izin Majelis Hakim untuk menyampaikan dokumen duplik secara tertulis pada persidangan hari ini. Oleh karena tahap jawab-menjawab telah selesai, maka persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau dinyatakan ditunda sampai hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 untuk tahap pembuktian, dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil dengan helas panggilan lagi. Memasuki tahap pembuktian, kami persilahkan pada kesempatan pertama untuk penggugat mengajukan alat bukti. Mohon panggil saksi-saksi penggugat untuk masuk ke ruang persidangan. Apakah saudara adalah saksi yang diajukan oleh pihak penggugat? Iya, betul. Sampaikan identitas saudara secara lengkap kepada majelis hakim. Nama saya Layla Muftira, tempat tanggal lahir Tanah Bangkang 6 Januari 1987. Pendidikan terakhir saya adalah sekolah menengah atas. Pekerjaan saya sekarang adalah seorang ibu rumah tangga, dan alamat sekarang adalah Jalan Nurul Iman, Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Khadijah, tempat tanggal lahir Barabai 27 Januari 1987. Pendidikan terakhir saya adalah sekolah menengah atas. Adapun pekerjaan saya sekarang adalah sebagai ibu rumah tangga. Alamat saya sekarang di Jalan Nurul Iman, Kabupaten Pulang Pisau. Kepada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi akan diperiksa satu persatu. Kepada saudara Layla Muftira dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Apakah saksi satu hari ini dalam keadaan sehat? Iya, Majelis Hakim, hari ini saya dalam keadaan sehat. Apakah saksi satu bersedia untuk diperiksa pada persidangan kali ini? Saya bersedia, Majelis Hakim. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Hubungan saya dengan penggugat adalah sebagai tetangga. Baik, apakah saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada, Majelis Hakim. Apakah saksi bekerja dan mengambil upah dari penggugat? Tidak, Majelis Hakim. Apakah saksi dua hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Apakah saksi bersedia untuk diperiksa pada persidangan kali ini? Iya, saya bersedia. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Saya dan penggugat adalah teman. Baik, apakah saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat? Saya dan penggugat tidak ada hubungan keluarga. Apakah saksi bekerja dan mengambil upah dari penggugat? Saya tidak bekerja dengan penggugat. Selanjutnya kami persilahkan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan. Selain alat bukti tertulis, adakah alat bukti lain yang akan diajukan oleh tergugat? Tidak ada, Majelis Hakim. Saya mencukupkan dengan bukti tertulis yang ada. Tahapan persidangan kali ini adalah kesimpulan. Apakah para pihak akan menyampaikan secara lisan atau tertulis?
Mohon izin majelis untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan hari ini. Mohon izin majelis untuk menyampaikan dokumen kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari ini. PDT-G/2020/PA.PPS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pulau Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara Reski Emeliani binti Haji Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Diki Wahyudi Wibisono bin Haji Firman sebagai tergugat. Telah membaca berkas perkara tersebut, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan, telah memeriksa alat bukti di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Pisau di bawah register perkara nomor 1200-G/2020-PA.PPS tanggal 1 Juli 2020 dengan alasan pada pokok sebagai berikut. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat dengan menghadap sendiri di depan sidang. Menimbang bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah dilaksanakan oleh Misdatun Raudati SH sebagai mediator. Di samping itu, majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan dan memberikan nasihat dan pandangan kepada penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Akan tetapi dari mediasi dengan mediator Misdatul Raudati SH dan upaya damai oleh majelis hakim, ternyata penggugat tetap mempertahankan gugatan harta bersama. Mengingat ketentuan hukum syara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menetapkan harta berupa A. 1 buah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Pulau Pisau. B. 1 buah rumah semi permanen yang terletak di Kabupaten Pulau Pisau. C. 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2012 nomor polisi KH 8888JU adalah harta bersama penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan seperempat atau setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas milik penggugat dan seperempat atau setengah bagian lainnya milik tergugat. 4.
Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural atau real, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui kantor lelang negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing. 5. Membebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung rentang masing-masing 1/2 bagian dari biaya perkara sejumlah Rp4.441.000. Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Pisau pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Norma Wahdah SHMH sebagai Ketua Majelis, Raudah Handayani SHMH, dan Siti Amalia SHMH sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut, dibantu Rizda Merina Putri SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Itu tadi putusan Majelis Hakim terkait gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat. Dan kepada penggugat dan tergugat memiliki kesempatan 14 hari terhitung mulai besok untuk mengajukan upaya hukum banding. Karena seluruh rangkaian persidangan telah selesai, maka persidangan dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.